A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, NIM 20211026. Saya akan menjelaskan pengertian uji tes sampel tak bebas. Uji tes sampel tak bebas adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata, di mana sampel tak bebas dalam analisis ini adalah sampel yang keadaannya saling mempengaruhi. Uji tes sampel tak bebas digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang bersifat independen atau tidak saling bergantung. Selanjutnya contoh, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar statistika sebelum dan setelah diberi metode diskusi, maka diambil sampel acak 10 mahasiswa untuk diberi pembelajaran dengan metode tersebut. Skornya yaitu sebelumnya 1, 6, 7, 5, 8, 7, 6, 6, 6, 8, 5. Setelahnya 2, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 7. Hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. H0, mu1 sama dengan mu2. Kenapa sama dengan? Karena tidak ada perbedaan statistik sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Selanjutnya H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Kenapa tidak sama? Karena adanya perbedaan statistik sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Untuk membuat tabel, kita harus mencari nilai dari Y1, Y1 pangkat 2, Y2, Y2 pangkat 2, dan Y1, Y2. Seperti tabel yang ada di samping. Nilai Y1 itu diperoleh dari data atau nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan untuk hasil dari Y1 pangkat 2 diperoleh dari hasil Y1 dikali Y1, atau 6 dikali 6 hasilnya 36. Dan begitu pula seterusnya. Untuk nilai Y2 itu juga diperoleh dari hasil atau data yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk Y2 pangkat 2 diperoleh dari nilai Y2 dikali Y2, atau 8 dikali 8 sama dengan 64, dan begitu pula seterusnya. Sedangkan nilai Y1, Y2 diperoleh dari nilai Y1 dikali Y2, atau 6 dikali 8 hasilnya 48. Setelah kita peroleh semua nilainya, kemudian kita jumlahkan keseluruhan angkanya. Contohnya nilai Y1 ditambah dengan semua nilai yang diperoleh, seperti 6 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 8, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 64. Dan begitu pula dengan hasil dari nilai Y1 pangkat 2, Y2, Y2 pangkat 2, dan Y1, Y2. Baiklah, saya Umi Kalsum akan menjelaskan dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu cara menghitung harga terhitung, yaitu N sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 10. 10 diambil dari data mahasiswa. Selanjutnya sigma Y1 sama dengan 64. Angka 64 diambil dari Y1 pada tabel yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya sigma Y1 kuadrat sama dengan 420. Angka 420 diambil dari Y1 kuadrat pada tabel di atas yang telah dijelaskan. Baiklah, selanjutnya untuk mencari rata-rata Y1 yaitu dengan menghitung sigma Y1 dibagi N, atau 64/10 sama dengan 6,4. Selanjutnya untuk mencari sigma Y1 kuadrat yaitu sigma Y1 kuadrat dikurang sigma Y1 kuadrat per N, atau 420 dikurang 64 kuadrat per 10 sama dengan 10,4. Selanjutnya untuk mencari SY1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat per N1 kurang 1, atau 10,4 per 10 kurang 1 sama dengan 1,1556. Selanjutnya untuk mencari
SY1 kuadrat sama dengan SY1 kuadrat per N atau 1,556 per 10 sama dengan 0,11556 hasil yang didapatkan. Selanjutnya nilai Y1 yaitu diambil dari Y1 kuadrat yang tidak dikuadratkan yaitu dengan hasil 0,3399. Selanjutnya kita akan mencari sigma Y2. Sigma Y2 yaitu cara mencarinya sama dengan sigma Y1 pada tabel di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu rumus menghitung harga T hitung. Selanjutnya, untuk mencari nilai sigma Y1 Y2 yaitu menggunakan rumus sigma Y1 Y2 dikurang sigma Y1 dikali sigma Y2 dibagi N atau jumlah data sama dengan 537 kurang 64 dikali 83 dibagi 10 sehingga menghasilkan 5,8. Jadi nilai dari sigma Y1 Y2 yaitu 5,8. Selanjutnya yaitu mencari R Y1 Y2 menggunakan rumus sigma Y1 Y2 dibagi akar sigma Y1 kuadrat dikali sigma Y2 kuadrat sama dengan 5,8 dibagi akar 10,4 kali 8,1 sama dengan 0,632. Jadi nilai dari R Y1 Y2 yaitu 0,632. Selanjutnya yaitu mencari nilai dB atau derajat kebebasan atau biasa disebut dF atau degree of freedom, yaitu menggunakan rumus N dikurang 1 atau jumlah data dikurang 1. Jadi di sini 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kenapa 10? Karena 10 adalah jumlah data yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu rumus mencari T hitung. Itu menggunakan rata-rata Y1 dikurang rata-rata Y2 dibagi akar S rata-rata Y1 kuadrat ditambah S rata-rata Y2 kuadrat dikurang 2 dikali R Y1 Y2 dikali S rata-rata Y1 dikali S rata-rata Y2 sama dengan 6,4 dikurang 8,3 dibagi akar 0,11556 ditambah 0,09 dikurang 2 kali 0,632 dikali 0,3399 dikali 0,3. Dan yang dikerjakan terlebih dahulu di sini adalah perkalian baru penjumlahannya. Jadi selanjutnya yaitu hasil dari 6,4 dikurang 8,3 yaitu 1,9 dan hasil dari 0,11556 ditambah 0,09 dikurang 2 dikali 0,632 dikali 0,3399 dikali 0,3 lalu diakar yaitu 0,277. Jadi hasil dari 1,9 dibagi 0,277 yaitu 6,859. Jadi nilai dari T hitung yaitu 6,859. Selanjutnya yaitu menentukan T tabel. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan antara T tabel dan T hitung atau untuk membandingkan. Di mana di sini T tabel menggunakan 0,05 dan 9. Untuk menentukan T tabel, kita harus membuat tabel nilai kritis distribusi T seperti slide di samping, yaitu dengan dua nilai. Yang pertama one-tailed test dan yang kedua two-tailed test. Yang digunakan di sini adalah nilai two-tailed test, di mana terdapat kolom dengan nilai 0,05 dan degree of freedom atau DF dengan kolom nilai 9 seperti yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 0,09 dan 0,05 dan 9. Jadi nilai yang terdapat pada kolom 0,05 dan terdapat juga pada kolom 9 yaitu 2,0
2,62157. Dan yang kita ambil adalah 2,262, yaitu 3 angka di belakang koma, jadi nilai T tabel adalah 2,262. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma, NIM 20211050. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan sampel tak bebas. Sehingga minus 2,262 lebih kecil T hitung lebih kecil 2,62 atau lebih kecil T hitung berada di luar daerah penerimaan. Dengan demikian, H0 ditolak. Jadi, terdapat perbedaan antara hasil belajar statistika mahasiswa sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Sekian, terima kasih.